Shalom saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kemarin saya posting itu ya, yang saya terjemahkan gitu dari dinding komunitas seorang gitu ya saudara. Ini saya mau terjemahkan juga gitu ya saudara, dari dinding komunitasnya Hands Ministry. Gara-gara ada gini, jadi ini ada foto gitu ya dari langitnya Ukraina gitu ya, yang sama dengan yang kemarin gitu ya saudara. Jadi ini fotonya menarik banget, luar biasa gitu ya, menggambarkan malaikat Tuhan banget gitu saudara. Kalau kemarin maksud saya gini, jadi kalau diterjemahkan semuanya, maksudnya jangan kita terlalu ambil perhatian lah gitu dengan semua yang ada di dunia ini gitu ya. Kita perhatikan alam roh, ini kan alam roh gitu ya, yang nampak secara fisik gitu, dan itu pun secara fisiknya kayak gini ya saudara, nggak benar-benar kita lihat secara nyata gitu ya saudara. Jadi kita fokus kepada Tuhan Yesus, itu maksudnya yang kemarin ya saudara. Jadi saya pengen cerita ke saudara bahwa jadi selain ada foto ini, ada suratnya juga. Suratnya seperti ini saudara, semoga ini menjadi berkat bagi saudara ya. Karena Tuhan tuh selalu menyaksikan bahwa Dia hidup, bahwa Dia itu berkuasa. Kami merasakan dukungan doa saudara, kata dia. Kadang-kadang sesuatu yang nggak dapat dijelaskan itu benar-benar terjadi. Seolah-olah ada tangan yang tidak nampak yang benar-benar menangkap peluru-peluru dan menjauhkan tembakan itu dari kami. Tembakan-tembakan itu terbang, tidak mengenai kami. Kami muncul dengan berkemenangan dari semua situasi yang sangat sukar. Seolah ada seseorang yang menyertai kami. Kami menjadi tidak nampak di musuh. Kami sendiri bisa melihat semuanya dengan lengkap di dalam gelap, dan kami tahu apa yang kami lakukan dan bagaimana cara melakukannya. Itu memberi inspirasi kepada kami dan membuat kami menjadi kuat. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus sendiri yang berada di Ukraina. Kami meminta saudara untuk tidak berhenti mendukung kami dan terus mendoakan. Kami betul-betul membutuhkan saudara, kata dia gitu. Saudara gimana? Saudara baca yang ini aja, saudara udah ini ya, udah gimana gitu ya, merasakan gitu transfer yang namanya roh itu ya kan. Kalau nama Tuhan dimuliakan gitu, pasti saudara merasakan gitu ya, transfer roh itu ya, kekuatan itu dibagikan gitu ya, terbagikan gitu ya. Lalu ini masih ada lagi gitu ya, dari pastor, dari seorang pendeta di ini, saya nggak tahu bacanya gimana ya, Lviv ya, katakanlah Lviv ya saudara. Ini adalah Igor, pastor di Lviv, yang postingannya saya bagikan kemarin malam. Baru aja dia menuliskan surat kepada saya. Tolong kasih tahu ke saudara-saudaramu, ke orang-orangmu maksudnya gitu ya, karena doa-doanya mereka, Tuhan benar-benar bertarung dalam pertempuran kami. Roket-roket itu hilang di udara tanpa mencapai rumah-rumah kami, dan tidak ada yang tahu kemana roket-roket itu pergi. Tank-tanknya musuh itu kehabisan bensin. Tentara-tentara Rusia tersesat
dan mereka tanya-tanya ke orang-orang sekitar gitu ya, untuk minta makanan dan menanyakan jurusan, menanyakan arah dan tujuan gitu ya. Dan itu pasti Tuhan, that is definitely God, itu pasti Tuhan, karena kami berurusan dengan tentara terkuat nomor 2 di dunia. Dan pagi ini di Kiev dan semua kota-kota besar masih tetap bebas, dan kami di Lviv tidak perlu pergi lari ke bawah, maksudnya ke basement, maksudnya tempat perlindungan ya saudara. Terima kasih ya untuk doa-doa saudara, kata dia gitu saudara. Saudara, bagaimana Tuhan itu hidup, Tuhan dahsyat saudara. Kita nggak perlu takut akan segala sesuatu. Kalau kita berdoa pasti Tuhan bertindak. Saya juga melihat kok, kalau saya berdoa nih, saya seorang diri doang gitu ya, saya lihat kok hasil dari doa itu gitu ya. Terus kalau saya nggak berdoa ya saya keok gitu ya saudara. Jadi mari kita hidup dalam doa, kita pandang terus kepadanya yang mengasihi kita. Sampai jumpa di awan-awan saudara. Maranatha, Shalom.